Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Darul Amal, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman itulah kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Semoga apa yang telah kita niatkan, apa yang telah kita kerjakan tercatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian singkat kita insyaallah sekitar 20 menit ke depan sebelum kita melaksanakan salat tarawih. Tema malam hari ini adalah terkait dengan sedekah bagi adik-adik yang mencatatnya. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa rajin bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah. Allah menjelaskan di antara dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Ramadan yang mana membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi nanti setelah Ramadan, apa ciri-ciri kita mendapatkan menjadi orang bertakwa? Di antaranya yaitu adalah sedekah, yang insyaallah akan kita kaji pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang yang bertakwa gemar menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tarbiyah, pendidikan dari puasa ini, saat kita lapar dan dahaga, agar terbentuk pada jiwa kita kepedulian kita terhadap sesama saudara kita. Sebagaimana banyak kisah menjelaskan keutamaan dari sedekah ini. Di antaranya adalah kisah yang fenomenal. Mungkin kita telah pernah mendengarkan bersama, yaitu kisah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang ulama, muhaddis, sufi yang hidup di Khurasan. Lahir pada tahun 1018 Hijriah dan wafat pada tahun 1081 Hijriah. Umurnya 63 tahun. Suatu ketika
Abdullah bin Umar pergi naik haji. Dan saat beliau sedang naik haji, dalam kondisi beliau naik haji di Mekah, suatu hari beliau tertidur. Dan dalam tidurnya beliau bermimpi. Bermimpi ada dua malaikat yang sedang berbicara. Malaikat yang pertama bertanya kepada malaikat yang kedua. Apa kata malaikat yang pertama dalam mimpi Abdullah bin Umar ini? Berapa jumlah jemaah haji pada tahun ini? Malaikat yang kedua mengatakan sekitar 600.000 orang. Tetapi dari 600.000 orang ini tidak ada yang menjadi haji mabrur, kecuali ada satu orang yang menjadi haji mabrur. Dia adalah muwafaq, seorang sal sepatu, kerjanya sebagai sal sepatu yang tinggal di Damaskus. Pembicaraan ini kemudian Abdullah bin Umar terbangun dan beliau sangat terkesima dengan dua pembicaraan malaikat ini. Ada seorang pekerjanya sal sepatu yang bernama Muwafaq, tinggalnya di Damaskus, yang satu-satunya menjadi haji mabrur pada tahun ini. Maka penasaranlah kemudian Abdullah bin Umar ini. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau kemudian penasaran, apa amalan dari Bapak Muwafaq ini? Maka pergilah Ibnu Umar ini kemudian mengunjungi bapak ini sampai ke desanya. Desanya terpencil, dicari, bertanya ke masyarakat, di mana bapak yang bernama Muwafaq, seorang sal sepatu, penjahit sepatu. Hingga sampailah kemudian di rumahnya bapak Muwafaq ini. Setibanya di rumah Pak Muwafaq kemudian Ibnu Umar yang sangat penasaran ini kemudian bertanya, wahai bapak, kapan pulang hajinya? Sudah sampai. Beliau mengatakan, maaf, siapkah gerangan Tuhan? Saya tahun ini tidak jadi berangkat haji. Semakin membuat heran dan terkejutlah Ibnu Umar ini. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, menceritakan bahwa suatu saat saya sedang berhaji, saya bermimpi bahwa bapaklah satu-satunya jemaah haji yang mabrur tahun ini. Tolong ceritakan kepada kami, apa amalan bapak? Akhirnya kemudian bapak Muwafaq ini pun bercerita, saya sangat ingin sekali naik haji. Saya rindu ke Baitullah. Saking rindunya saya kumpulkan dari hasil menjahit sepatu ini sedikit demi sedikit. Setiap hari saya sisihkan, saya kumpulkan agar saya dapat berangkat haji. Sampailah suatu saat tabungan saya rasa cukup untuk naik haji. Saya dan istri saya. Dan kemudian pada suatu hari saat kami sedang siap-siap ingin berangkat haji, saya pulang ke rumah. Sampai ke rumah, istri saya yang sedang hamil bercerita kepada saya, wahai abi, wahai bapak, siang ini saya tercium bau aroma yang sangat sedap sekali, gulai yang sangat sedap sekali. Dan saat itu istrinya sedang hamil, ngidam. Saya sangat kepingin sekali gulai ini. Tolong mintakan sedikit saja kepada pemilik gulai ini yang harumnya tercium sampai ke rumahnya. Karena sayangnya sama istri dan kemudian istrinya sedang hamil, sedang ngidam, maka Ibnu Umar kemudian pergilah ke tempat, menuju ke tempat aroma gulai yang harum tadi. Sesampai di rumah, ternyata tetangganya yang tidak jauh dari rumah Ibnu Umar tersebut. Sampailah di rumah itu kemudian Ibnu Umar mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara ibu-ibu dari dalam rumah keluar menyambut Ibnu Umar.
Sampai keluar Ibnu Umar mengatakan, mohon maaf ibu, istri saya sedang hamil, sedang nyidam. Tadi tercium gulai ibu yang sangat harum sekali. Bolehkah kami minta sedikit saja untuk istri saya? Apa kata ibu tadi? Mohon maaf, wahai bapak, daging yang saya gulai ini halal bagi kami, tapi haram bagi bapak. Terkejutlah Ibnu Umar. Apa maksud ibu? Ibu ini bercerita, wahai bapak, sesungguhnya suami saya sudah lama meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak yang kecil-kecil. Seminggu yang lewat, semua harta kami sudah habis. Anak saya sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya saya keluar mencari apa yang bisa saya masak untuk anak saya. Dan kemudian terjumpalah saya bangkai keledai. Karena naluri keibun saya tak sanggup melihat anak saya yang sedang kelaparan, saya ambil sedikit bangkai keledai itu, dagingnya, saya bawa ke rumah dan saya gulai. Gulai itulah yang harumnya mungkin sampai ke rumah bapak. Halal bagi kami, tapi haram bagi bapak. Karena kami tidak punya apa-apa lagi. Harta kami sudah habis. Anak kami sudah 3 hari tidak makan. Mendengar cerita itu, Ibnu Umar langsung pulang, mengambil hartanya yang dikumpulkan selama ini untuk berangkat haji. Kemudian dia bawa hartanya itu ke rumah ibu itu dan mengatakan, ya Allah, inilah hajiku ya Allah. Inilah hajiku ya Allah. Diberikan harta itu kepada ibu yang miskin dan anak-anak yatim tadi. Mendengar cerita itu, Ibnu Umar mengatakan, oh pantaslah bapak mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala haji mabrur dengan apa yang bapak lakukan, yang telah bapak lakukan kepada ibu yang membutuhkan tadi. Masya Allah, bapak dan ibu semuanya. Kenapa bapak yang sel sepatu tadi saat melihat tetangganya yang tidak makan 3 hari, yang kelaparan anaknya, hatinya tersentuh, simpati, empati tanpa pikir panjang, harta yang selama ini dikumpulkan untuk naik haji, kerinduannya ke Mekah kemudian diberikan begitu saja. Bisa jadi karena bapak ini juga merasakan hal yang sama. Selama ini beliau mungkin pendapatannya tidak begitu seberapa, mungkin terkadang dapat langganan, terkadang tidak, terkadang makan, terkadang tidak. Itulah yang membentuk bapak muafak ini, hatinya lembut, bisa merasakan bagaimana penderitaan saudaranya, bisa merasakan bagaimana pedihnya lapar dan haus. Dan itulah tarbiyah pendidikan kita di bulan Ramadan ini, mendidik jiwa kita agar kita empati, agar kita merasakan bagaimana lapar itu, bagaimana haus itu, sehingga kita peduli kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka diuji dengan kekurangan harta, sementara kita Allah uji dengan kelebihan harta. Sudahkah empati kita kepada saudara kita tumbuh di bulan Ramadan ini? Begitulah keutamaan dari sedekah yang luar biasa ini. Apalagi sedekah itu kemudian kita keluarkan di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya. Mungkin malam ini kita tidak begitu panjang terkait membahas tentang sedekahnya dalam konteks definisi, karena saya yakin bapak-bapak sudah ahli sedekah semuanya. Hingga masjid kita yang mewah ini, Masya Allah, luar biasa. Pasti dari sedekah jariyah bapak semuanya akan mengalir pahalanya kelak. Tapi hari ini ada saudara-saudara kita, tetangga kita, yang mungkin hari ini mereka yang membutuhkan. Sudahkah kemudian mereka terpantau oleh kita? Masya Allah, luar biasa kalau ada kemudian masjid yang buat program Ahad berjamaah pembagian sembako kepada saudara-saudaranya. Masjid mendata siapa jamaah yang mungkin kekurangan, sehingga
Masjid memberikan solusi untuk jamaahnya. Akhirnya kemudian pengurus masjid datang ke rumah-rumah saudaranya yang mungkin selama ini tidak pernah ke masjid karena mungkin kesibukan kerjanya, kekurangan. Datang siar dakwah, ayo Pak kita ke masjid. Masjid sebagai solusi ibadah, dan di masjid ada sembako untuk Bapak. Setiap pagi Ahad dibuat kajian dan kemudian sembako, Masya Allah. Semakin makmur masjid kita, dan insya Allah semakin banyak jamaahnya. Dan mereka yang mungkin selama ini tidak tersentuh dengan dakwah, dengan cara ini mereka akan tersentuh dakwah mereka, agama mereka, keyakinan mereka. Karena sedekah tidak selamanya dengan harta. Bisa jadi dengan pemikiran kita, solusi kita, mencarikan pekerjaan kita, doa-doa kita kepada saudara kita. Sebagaimana sahabat Rasulullah, sahabat Ansor, suatu ketika Rasulullah ingin berperang. Saat itu Rasulullah mengadakan informasi, wahai para sahabat, kita akan berperang. Kita membutuhkan biaya untuk berperang ini, silakan untuk memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan di jalan Allah. Maka datanglah para sahabat. Abu Bakar menyerahkan harta semuanya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menyerahkan hartanya. Di saat sahabat-sahabat sedang menyerahkan hartanya, ada seorang sahabat dari Ansor yang menangis melihat sahabat-sahabat yang lain menyerahkan hartanya di jalan Allah. Dia menangis. Ternyata dia menangis karena dia adalah salah seorang sahabat yang miskin. Dia menangis bukan karena kemiskinannya. Dia menangis karena tidak ada yang bisa dia infakkan di jalan Allah. Tidak ada yang bisa dia sedekahkan di jalan Allah. Maka dia pun pulang ke rumah, menahan kesedihannya. Sampai di rumah larut malam dia tidak bisa tidur, memikirkan sedih, tidak bisa ikut berpartisipasi dalam dakwah Rasulullah. Sampai malam hari, tengah malam hari, dia melihat sekeliling rumahnya tidak ada yang bisa dijual untuk diinfakkan di jalan Allah. Akhirnya dia punya ide. Dia bangun, ambil air wudhu, dia sholat. Setelah dia sholat, dia berdoa, ya Allah, aku sangat ingin menginfakkan hartaku untuk peperangan ini ya Allah, memperjuangkan agama ini ya Allah, tetapi tidak ada yang bisa aku berikan ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah, aku berinfak sedekah doa ya Allah. Aku berdoa ya Allah, semoga peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya Allah. Doa dia, sedekah dengan doa. Maka hatinya pun tenang, kemudian dia tidur. Pada pagi harinya, setelah sholat subuh, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang tadi malam telah bersedekah, yang sedekahnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kebingungan, tidak pede mengakui dia bersedekah. Siapa gerangan? Masya Allah, berapa banyak sedekah yang diberikan sehingga apa? Sehingga langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diterima sedekahnya itu. Tahu sahabat semuanya diam. Rasulullah mengatakan, wahai Bapak fulan si fulan, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedekah, infak terkait dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Begitu indah Allah jelaskan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang engkau lakukan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Sedekah yang kita berikan pada hakikatnya kita memberi pada orang lain, tapi pada sejatinya sedekah-sedekah yang kita lakukan, infak-infak yang kita berikan, kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada khilaf dari kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.